Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mabruri dan masih tetap membahas Miana. Gimana nih kabarnya kalian? Tetap semangat kan puasanya? Semoga lancar dan sehat ya. Gak terasa juga ini udah mau di penghujung Ramadan. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Terus, gimana kabar Miana kalian? Masih semangatkah merawatnya? Semangat dong, semakin cantik Miana, maka kita pun akan semakin happy. Iya nggak sih? Salam hangat buat para pecinta Miana di seluruh Nusantara. Mari kita sama-sama belajar merawat Miana, supaya Miana kita semakin cantik merona. Buat kalian yang baru klik video ini, saya ucapkan selamat datang. Dan untuk yang udah lama ngikutin channel ini, terima kasih udah support dan semoga betah ya sama ocehan saya. Tak lupa juga saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, like, share, komen juga, biar saya lebih semangat lagi bikin videonya. Oh iya, saya ucapkan terima kasih buat teman kita yang udah kasih kritikan ke saya. Bang, kalau bisa teknis penyampaiannya jangan pakai lo gue, katanya. Alhamdulillah banget udah mau kritik. Insya Allah saya akan perbaiki lagi. Makasih ya. Saya tunggu lagi kritik dan sarannya buat saya, buat channel ini, biar lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Oke, pada pembahasan kali ini, saya mau bahas tentang beberapa hal penting dalam proses perawatan Miana. Apa sajakah itu? Mari kita simak. Hal penting pertama yang mesti diperhatikan, terutama bagi yang baru memulai menanam, yaitu media tanam. Selain media berporos, perlu diperhatikan juga komponen dalam media, karena media itu sumber makanan yang diperlukan untuk tanaman Miana kita. Kalau hanya menggunakan tanah, dapat dipastikan nutrisi dalam media sangat kurang bagi tanaman Miana. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Belum lagi unsur yang lain berupa zinc, karbon, atau nutrisi lainnya. Media dasar dipentingkan sekali sebagai sumber makanan utama sebelum kita beri nutrisi tambahan berupa pupuk susulan. Pemberian pupuk pun berbeda pada fase-fase tertentu pada tanaman Miana kita. Jangan sampai keliru saat memupukkan fase generatif dan vegetatif. Karena lain fase, lain juga kebutuhan nutrisinya. Kita ibaratkan saja makanan pada manusia. Tentu beda makanan saat bayi dan sudah menginjak usia lebih besar. Tanaman pun sama, pada tanaman yang baru mulai muncul tunas, sama yang sudah banyak percabangan. Pasti itu berbeda. Makanya kita harus pahami itu terlebih dahulu. Sama halnya ketika tanaman pada waktu musim hujan, kita harus mengurangi nutrisi yang berkadar nitrogen tinggi. Karena di dalam air hujan pun sebenarnya udah mengandung unsur nitrogen. Maka kita harus mengurangi nutrisi berkadar nitrogen diganti dengan pupuk kadar fosfor dan kalium untuk tanaman Miana kita. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah penempatan Miana. Ketika Miana baru stek atau tanam, tempatkan dulu Miana di tempat yang teduh untuk menghindari Miana stres dan layu. Karena Miana belum memiliki akar yang kuat. Kadang kalau kena hujan langsung, Miana bisa roboh karena terjangan air hujan itu. Nah, ketika Miana dirasa sudah cukup kuat, kira-kira 5-6 hari, baru kita pindah ke tempat yang kena sinar matahari atau hujan. Yang selanjutnya, itu cukup pencahayaan. Untuk menghasilkan warna yang lebih cerah, Miana harus ditempatkan di tempat yang cukup akan pencahayaan. Ketika Miana kena sinar matahari, maka proses fotosintesisnya akan maksimal dan perkembangannya pun akan cepat. Miana di tempat teduh pun sama aja bisa tumbuh, cuman perkembangan dan warnanya melambat dan warna pun menjadi gelap. Kemudian selanjutnya itu repotting Miana.
Ketika Miana dirasa sudah banyak tumbuh akar, maka secepatnya kita pindah tanam atau repotting agar pertumbuhannya nggak stuck sampai di situ aja. Miana jelas membutuhkan tempat yang lebih luas dan nutrisi lebih banyak. Maka ketika Miana sudah berakar, maka secepatnya kita ganti media yang baru. Selanjutnya, jangan sampai kelebihan pupuk. Biasanya yang baru awal-awal menanam, itu akan gemes ya ke Miana agar cepat rimbun, tapi itu keliru. Sebaiknya jangan terlalu sering dipupuk. Selain overdosis pupuk, Miana juga akan mengalami stres bahkan mati karena keseringan kena pupuk. Idealnya pemupukan itu 1 minggu bahkan 2 minggu sekali aja. Biarpun sedikit, tapi sering. Ketimbang sering, malah jadi kering. Bahkan mati karena kelebihan pupuk. Waktu pemupukan pun jangan nanggung. Kalau mau pagi, ya pagi sekalian. Kalau sore, ya sore sekalian. Tahap selanjutnya untuk merawat Miana yaitu pruning atau potong dahan dan juga pucuk. Potong pucuk menjadi hal yang sangat penting untuk menghasilkan Miana lebih indah dan juga rimbun. Lakukan potong pucuk secara berkala dan jangan sampai telat potong. Kalau telat potong, biasanya Miana akan tumbuh tinggi menjulang dan daunnya pun akan sedikit. Semakin sering potong pucuk, maka potensi rimbun akan semakin besar, karena potong pucuk ini akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas yang baru. Dan untuk pruning pun itu ada tekniknya. Untuk video teknik pruning Miana, udah saya up di video sebelumnya. Silahkan cek aja ya. Tahap selanjutnya bebas dari hama dan penyakit. Untuk pencegahan dari hama, bisa kita lakukan penyemprotan pada bagian dahan dan juga daun Miana kita. Gunakan pestisida untuk mencegah atau saya juga sering lakukan penyemprotan menggunakan rendaman kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Hama belalang, kutu putih biasanya nggak akan suka sama bau-bauan yang menyengat. Bisa juga kita gunakan puntung rokok untuk bahan pestisida. Tembakau ini sangat ampuh untuk membasmi hama ulat yang membandel. Semprotkan bahan pestisida itu di bagian batang dan lebih utama di bagian bawah daun, karena ulat atau kutu hitam itu suka ngumpet di belakang bagian daun. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk merawat Miana agar tetap sehat dan terlihat cantik. Semoga bermanfaat dan gak lupa lagi saya ingatkan buat kalian klik tombol like, share, komen, dan juga subscribe jika kalian suka. Dan saya tunggu kritik juga saran demi kemajuan channel ini supaya bisa bermanfaat bagi semua pencinta Miana dan tanaman hias lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.